Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur kalau hari ini saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dan bersama-sama kita akan mengikuti persekutuan Komisi Dewasa. Pada hari ini Jumat tanggal 26 Juni 2020. Sebelum kita memulai acara persekutuan Komisi Dewasa ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara mari kita bersatu hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan. Kalau pada saat ini kami bersama-sama boleh bersatu hati, menyediakan waktu untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami, bahkan kami juga bersekutu bersama dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan, kami tahu bahwa di dalam persekutuan kami ada keterbatasan, di mana kami tidak bisa saling sapa, tetapi kami percaya Tuhan, persekutuan dengan Tuhan akan tetap membuat kami bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sebentar juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami supaya lewat kebenaran firman Tuhan hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan akan saya bacakan dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, suatu kali seorang rekan pendeta GKI diundang untuk melayani firman Tuhan di sebuah gereja GKI. Sebelum ibadah dimulai seperti biasa, pendeta itu mempersiapkan diri di konsistori. Ketika dia sedang mempersiapkan diri di konsistori, saudaraku, pendeta ini melihat ada seorang penatua, nampaknya juga sedang mempersiapkan diri. Dia memegang liturgi di tangannya, namun yang menarik saudaraku, ketika dia memegang liturgi itu, tangannya bergetar. Maka secara spontan sang pendeta bertanya, "Pak, kok tangan Bapak gemetar? Apa Bapak takut?" Saudara, mendapat pertanyaan semacam itu, si penatua kemudian berkata, "Enggak kok Pak, saya enggak takut. Tangan saya memang sering bergetar seperti ini." "Oh ya sudah kalau begitu. Kalau Bapak tidak takut, puji Tuhan. Tapi kalaupun Bapak takut, ya enggak apa-apa. Ngomong-ngomong, Bapak nanti tugas apa?" "Pak Pendeta, nanti saya akan bertugas memimpin pengakuan iman rasuli." "Oh, bagus itu. Apakah ini adalah saat pertama kali Bapak memimpin pengakuan iman? Sehingga Bapak bergetar seperti itu, takut?" Penatua ini kembali menjawab, "Iya Pak, ini memang saat pertama kali saya memimpin pengakuan iman rasuli. Tetapi saya tidak takut kok Pak. Saya ini seorang guru. Saya biasa berbicara di hadapan banyak anak-anak, banyak orang. Termasuk untuk tugas ini saya tidak takut." Akhirnya saudaraku, ibadah dilakukan. Tibalah saatnya pengakuan iman dilayankan. Seperti biasa saudara, di GKI pengakuan iman akan dipimpin oleh seorang penatua. Maka si bapak penatua yang memang ditugasi untuk memimpin pengakuan iman rasuli, dia juga maju ke depan. Di atas mimbar kecil, dia pegang pinggiran mimbar dengan kencang, dengan erat, dan dengan suara yang mantap dia berkata, "Bapak Ibu Saudara, bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, mari kita mengakukan pengakuan iman rasuli." Suaranya mantap, tegas, jelas. Sampai akhirnya pengakuan iman rasuli itu pun dilakukan. Dan si bapak penatua ini berkata apa? "Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Awalnya saudaraku, banyak orang ikut menyebutkan kata-kata tersebut.
Sampai akhirnya di tengah jalan semua menjadi sadar ini bukan pengakuan iman. Ini adalah doa Bapa kami. Maka meledaklah ruang kebaktian itu dengan tertawa. Saudara-saudara, makin gemetarlah si bapak. Dia panik minta ampun. Dan di akhir kebaktian, setelah usai kebaktian itu, si pendeta kembali bertanya, "Pak, tadi bapak takut ya?" Dan akhirnya penatua itu mengaku, dia berkata, "Iya Pak, sebetulnya saya grogi, saya takut." Saudara-saudara, diakui atau tidak, semua orang pernah dihantui oleh rasa takut. Diakui atau tidak, semua orang tentu punya rasa takut. Saya pernah membaca sebuah buku dan menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara melihat satu sosok orang yang ada di sebelah saya. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu Saudara tahu siapa dia? Orang yang ada di sebelah saya bernama Genghis Khan. Saudara, namanya terkenal, ya. Sejarah mencatat tentang kehidupannya. Dia adalah kaisar Mongolia yang berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia Tengah dan terutama di Cina. Tentu saja ketika upaya dari Genghis Khan untuk boleh menguasai wilayah-wilayah yang ada di Asia Tengah maupun Cina, banyak korban yang berjatuhan. Saudara-saudara, para sejarawan percaya bahwa sekalipun jumlah korban pada saat itu tidak bisa dihitung dengan pasti, mereka percaya bahwa ada sekitar 40 juta orang yang mati di tangan Genghis Khan. Saudara-saudara, dari wajahnya, dari tindakannya nampak Genghis Khan adalah seorang yang berani. Tapi tunggu dulu. Berdasarkan satu buku, The Secret History of the Mongols, kita bisa melihat, saudara, bahwa ternyata menurut legenda ataupun cerita, Genghis Khan takut pada 3 hal. Apa saja? Yang pertama, dia takut kepada ibunya. Yang kedua, dia takut kepada istrinya. Dan yang ketiga, dia takut kepada anjing. Menarik. Wah, ternyata Genghis Khan yang terkenal kegarangannya, terkenal kejamnya, terkenal kuasanya, banyak pengikutnya, dia juga punya ketakutan. Dan konon saudaraku, di dalam kehidupan kita memang ada lebih dari 360 hal yang bisa membuat kita takut. Saya tidak tahu ketakutan apa yang Bapak Ibu Saudara miliki di dalam kehidupan kita. Tetapi jelaslah bahwa kehidupan kita ada banyak hal yang menakutkan. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah takut itu wajar? Saudara, menarik kalau kita perhatikan bacaan kita 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, perhatikan baik-baik bahwa Allah tidak memberikan kita roh ketakutan. Itu sebabnya jangan heran saudaraku bahwa banyak orang yang takut melakukan kesalahan. Banyak orang yang takut pada akhirnya jatuh dalam dosa. Pada kenyataannya saudaraku, hanya orang takut yang pergi ke dukun. Hanya orang takut yang melakukan korupsi. Hanya orang takut yang kemudian berlaku curang. Hanya orang yang takut yang kemudian lari dan mengkonsumsi narkoba ataupun minuman keras. Hanya orang takutlah yang pada akhirnya berbuat zina. Sebuah hasil survei saudaraku dikeluarkan oleh Komite Perlindungan Anak Indonesia KPAI dan juga Kementerian Kesehatan Kemenkes pada Oktober 2013. Fakta menunjukkan bahwa ternyata sekitar 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah. Dan saudara tahu, kebanyakan dari mereka
melakukan hubungan seks, perzinahan. Karena apa? Karena rasa takut. Mereka takut kehilangan orang yang dicintai, maka mereka rela melakukan tindakan yang salah. Mereka rela melakukan tindakan yang keliru, sekalipun mereka sadar seks di luar nikah itu salah. Oleh sebab itu, mari kita sadari betul bahwa sesungguhnya ketakutan itu bukanlah berasal dari Allah. Walaupun memang wajar. Mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa ketakutan seolah menjadi bagian hakiki dari hidup manusia kalau memang bukan Allah yang menciptakan? Saudaraku, jawabannya sederhana kok. Karena manusia hidup dalam dosa dan ketakutan adalah cara iblis untuk semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau kita perhatikan saudaraku kisah penciptaan, bukankah kita bisa melihat bagaimana Allah tidak menjadikan manusia itu sebagai manusia yang takut? Enggak. Apa buktinya? Kita perhatikan Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-29. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku, perhatikan bagaimana Allah menciptakan dunia ini dengan begitu sempurna, termasuk manusia. Ketika Allah menjadikan manusia, di sekitar manusia bukanlah tempat yang kosong. Allah menempatkan binatang-binatang di tengah-tengah kehidupan manusia, di sekitar manusia. Apakah yang ditempatkan oleh Allah adalah binatang-binatang jinak? Enggak. Tidak semua binatang yang ditempatkan oleh Allah adalah binatang-binatang yang jinak. Allah juga menciptakan harimau, Allah juga menciptakan singa, Allah juga menciptakan buaya, Allah juga menciptakan ular. Tetapi Allah menciptakan manusia begitu sempurna, bukan dengan rasa takut. Alkitab jelas katakan, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah berikan keberanian, Allah berikan kuasa untuk menaklukkan hal-hal yang seringkali kita takuti. Lantas sejak kapan manusia memiliki rasa takut? Ketika manusia jatuh dalam dosa. Kata takut yang pertama saudaraku kita bisa temukan di dalam kisah Kejadian pasal 3. Mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita perhatikan Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini," apa Alkitab katakan, "aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saudaraku, inilah kata takut yang pertama yang disebutkan oleh Alkitab. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi pribadi yang takut. Itu sebabnya ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan, itu bukan dari Allah. Rasul Paulus ingatkan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudaraku, ketika mengatakan hal ini, Allah tidak sekedar ingin tunjukkan dari mana ketakutan itu berasal. Tetapi Allah juga ingin memberikan kita jalan keluar. Kalau memang kita memiliki masalah, kita takut, kita ingin berani,
Kita ingin punya kekuatan, kita ingin punya kasih, kita ingin punya ketertiban. Jawabannya sederhana. Kembalilah kepada Allah. Inilah kunci kehidupan kita. Ketika kita betul-betul ingin bebas dari rasa takut kita, ayo kembali percayakan hidupmu, hidupku pada Tuhan. Dengan cara seperti itu, percayalah, ketakutan kita akan sirna di dalam hidup kita. Saya ingin akhiri saudaraku, firman Tuhan dengan sebuah kisah tentang seorang hamba Tuhan namanya Charles Spurgeon. Dia adalah seorang pendeta di sebuah gereja baptis di Inggris. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, dia sering mengajarkan orang untuk tidak takut. Namun toh secara manusiawi dia punya rasa takut. Apa ketakutannya? Dia ternyata punya ketakutan, bahkan fobia untuk menyeberang jalan raya. Saudaraku, ketika Charles Spurgeon hidup, memang banyak sekali kendaraan yang lalu lintas, yang melewati jalan-jalan di kota London. Dan pada saat itu saudaraku, lampu lalu lintas, peraturan jalan itu belum seketat sekarang. Orang masih saja menggunakan kendaraan dengan tidak beraturan. Itu sebabnya Charles Spurgeon takut kalau harus menyeberang jalan. Dia takut tertabrak kuda, dia takut tertabrak kereta, dia takut terhadap gerbong yang bisa saja melintas begitu cepat dan langsung menabraknya. Suatu kali saudara, Tuhan izinkan Charles Spurgeon berdiri di pinggir jalan di dekat Bank of England di London. Di situ ada satu persimpangan jalan di mana jalan itu sangat ramai. Bahkan teramai konon katanya. Teramai di kota London. Dia begitu takut, dia mencari-cari orang, dia toleh kanan, toleh kiri. Siapa yang bisa menolongnya untuk menyeberang jalan? Dia ingin memegang tangan orang untuk bisa sampai ke seberang jalan. Tapi yang luar biasa saudaraku, belum sampai dia temukan orang untuk membantunya menyeberang. Justru orang buta datang kepadanya. Tiba-tiba orang buta itu memegang tangan Spurgeon. Dan dia berkata, "Pak, saya mau minta tolong, saya dibantu menyeberang jalan." Dengan spontan saudaraku, Charles Spurgeon langsung berkata, "Pak, maaf, saya juga ingin menyeberang jalan ini, tetapi saya juga takut. Saya ingin mencari orang yang dapat menolong saya menyeberangi jalan ini." Orang buta itu langsung berkata apa? "Tapi bukankah engkau dapat melihat?" "Oh iya, aku dapat melihat, tapi aku takut." Dan orang buta itu kembali berkata, "Jika engkau dapat melihat, aku akan mempercayaimu." Saudaraku, perkataan si orang buta ini langsung menampar Charles Spurgeon. "Kamu bisa melihat, Charles. Kamu seharusnya bisa menyeberangi jalan ini." Dia menundukkan kepalanya sejenak, dia berdoa. Dan kembali suara Tuhan nampak terdengar lewat seorang buta. "Jika engkau dapat melihat, aku akan mempercayaimu." Maka dengan menggandeng orang buta itu, Charles Spurgeon melangkahkan kakinya. Dan sampai di depan sana, sampai di seberang, si orang buta itu berkata, "Aku betul-betul mempercayaimu." Saudaraku, itulah perkataan Tuhan pada setiap kita. Tuhan pun mempercayai kita. Tuhan yang sudah menciptakan kita baik adanya, percaya bahwa kita bisa mengalahkan rasa takut kita. Pertanyaannya, maukah kita datang pada Tuhan? Entah apa ketakutanmu saat ini, tetapi tanamkan dalam hatimu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kalau engkau sungguh ingin
mengalahkan rasa takut dalam hidupmu. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita nyanyikan satu lagu, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Saudaraku, lagu ini adalah doa kita. Ketika kita berkata tak usah ku takut. Kenapa? Karena Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Karena apa? Karena Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Karena apa? Karena Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Karena Dia memberkatiku. Lagu ini mau ajak kita untuk betul-betul percaya bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang besar, yang bahkan jauh lebih besar dari masalahmu dan masalahku. Maka mari kita serahkan hidup kita kepada Dia yang jauh lebih besar dari masalah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar, kami renungkan. Kami sadar bahwa sebagai manusia kami punya rasa takut. Dan kami bersyukur oleh karena firman-Mu ingatkan kami bahwa dosa adalah buah dari dosa kami. Ketakutan adalah buah dari karena kami jauh daripada Tuhan. Maka ajar kami Tuhan untuk semakin lama semakin dekat dengan Tuhan. Mempercayakan hidup kami pada Tuhan. Sehingga ketakutan, masalah yang datang dalam hidup kami tidak membuat kami kalah. Karena kami tahu Tuhan kami jauh lebih besar dari masalah kami. Kami mau serahkan kehidupan kami, pergumulan kami, gereja kami, dan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.